kita sudah tidak diagendakan kita, yaitu penyampaian materi mahasiswa ini. Insya Allah materi kita pada hari ini adalah mengenai ayat yang dirindukan, ya. Dan akan disampaikan oleh materi kita yang sudah hadir bersama kita bersama, yaitu Bapak Dr. Arfan Muhammad, ya. Beliau sehari-hari aktif di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saat ini beliau memiliki atau diberi amanah sebagai kepala program studi pendidikan Islam Pasca Sarjana Unmul Surabaya. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan materi tentang apa saja tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ayah, ya, dalam mendidik anak-anak, ya. Apa saja peran-peran vital yang harus diambil oleh seorang ayah, selain tentu saja kewajiban mencari nafkah, kewajiban apa saja atau bagaimana, ya, peran seorang ayah untuk seorang anak sehingga bisa menjadi ayah yang dirindukan, ya. Maksudnya ayah yang dirindukan ini bukan berarti ayah yang nggak pernah pulang sehingga anaknya kangen gitu. Tapi maksudnya dirindukan itu berarti pengen selalu ketemu, pengen selalu dekat dengan ayahnya. Karena kan ada ya, kan keluarga itu yang anaknya itu biasanya takut sama ayahnya karena ayahnya kalah, ya. Kalau minta apa-apa itu biasanya pasti mereka ke ibunya, ya. Karena kalau sama ayahnya itu diserta diberi terus gitu, ya. Nah, makanya insya Allah nanti akan disampaikan secara jelas oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul pada majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam telah terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, temanya ayah yang dirindukan, tetapi ayahnya cuma 3 orang, 4 orang. Yang paling banyak ibunya dirindukan. Tadi katanya nanti ibu-ibunya yang menyampaikan ke ayahnya. Iya, di rumah ada ayah. Kadang kita itu butuh lisan orang lain untuk memberitahu pasangan kita. Ada seorang suami itu yang profesinya dokter spesialis penyakit dalam. Lalu kemudian kebetulan istrinya itu punya penyakit dalam, sama suaminya yang dokter ahli spesialis dalam yang sudah sangat ekspert, sudah sangat terkenal, itu diberi advice atau diberi masukan. Bu, sama nek lorong ini mesti ini, ngombe ini. Iya tanya. Tahu ya. Habis itu dia pergi diam-diam ke dokter spesialis dalam yang lain. Ternyata dokter spesialis dalam yang lain itu yang disampaikan sama persis dengan yang disampaikan suaminya. Baru setelah itu dia ngambil. Jadi kadang kita itu butuh lisan orang lain. Ada teman saya itu pengembuan guru besar, pengembuan profesor di IAIN di
Winston Louis Tulungagung ya. Guru besar yang profesor. Istrinya itu nggak percaya sama itu profesor. Sangat kuyo pemerintah wae percaya sama itu. Ya, jadi semoga nanti istrinya mencoba menyampaikan ayah yang percaya, ngandel, supaya disampaikan saja. Ya. Atau kalau misalnya nggak ngandel, itu lebih kayak materi ini tak buat diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada beberapa pembahasan. Saya juga bingung, walaupun saya seorang ayah, tapi materinya ayah yang dirindukan. Kayaknya saya tidak pernah dirindukan. Ayah yang selalu dinomorduakan. Nanti kita lihat bahwasanya ayah itu selalu dinomorduakan. Nomor 2, tapi sejatinya nomor 1 dalam rumah tangga. Karena apa? Ya karena kepala rumah tangga. Kemudian apakah lantas ayah itu tidak punya peran signifikan? Kemudian dampaknya terhadap anak akibat ayah yang cuek. Ada ayah itu yang cuek, pagi bekerja, sore pulang, itu kayak anak itu urusan itu netok, anak itu urusan dari butok. Sangat film di ada seorang ayah sing setiap hari ngerawat anaknya, gak tahu untuk corona. Tapi yang kedua, ayahnya itu pulangnya seminggu sekali, tapi transferannya lancar. Kesehatan rasa ngurusi transfernya. Yang terakhir, peran dan tanggung jawab ayah dan anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah yang dinomorduakan. Kenapa ayah itu selalu dinomorduakan? Yang pertama, ada hari ibu tapi tidak ada hari ayah. Kalaupun ada itu barusan saja karena keprihatinan seorang ibu. Misalnya ayah kono hari, akhirnya dibuatkanlah hari tanggal berapa hari ayah itu? Ayo ayah masih ingat ya? 12 November. Nah, nanti sejak 12 November ayahnya dikasih kado selamat dari ayah. Itu pun barusan saja ya karena ibu itu mesane ya. Jadi yang membuat hari ayah itu ternyata perkumpulan ibu-ibu. Jangan coba cari sejarahnya kok ada hari ayah itu ternyata perkumpulan ibu. Kemudian ada ibu kota tapi tidak ada ayah kota. Kan ibu lagi yang dinomorduakan, ayah itu nomor 2. Ada ladies first, tidak ada gentleman first. Ladies and gentlemen, gitu kan? Bukan gentlemen and ladies, ya, pantas. Ladies and gentlemen, ibu-ibu dan bapak-bapak, begitu. Jangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Surga di telapak kaki ibu, tidak ada ceritanya surga di telapak kaki ayah. Ya, teman lah, sikil-sikil nggak ada. Surga di telapak kaki ibu. Nomor 2 lagi ayah. Ada lagi hadis. Ibu itu disebut 3 kali. Siapa yang harus engkau hormati? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Yang keempat, siapa lagi baru ayahmu? Nah, ayah nomor 2 kan. Suatu ketika ada seorang ayah sama anaknya pergi Jumatan. Nah, di Jumatan itu khotib memberikan nasihat. Wahai bapak-bapak sekalian, gitu ya. Pokoknya tadi sampaikan hadis. Siapa yang harus dihormati? Ibumu. Yang kedua siapa? Ibumu. Yang ketiga siapa? Ibumu. Yang keempat siapa? Ayah. Kemudian ayah dan anak ini pulang ke rumah. Sama nolak melu baju ayah. Ya. Tadi disebutkan ibu itu berapa kali? 3 kali ya. Berarti ibunya ada berapa? Ada 3. Sama ngomong ibu kan. Akhirnya anaknya itu dengan polos pergi ke dapur. Bu, tadi khutbah Jumat disebutkan ibu itu ada 3, ayahnya 1. Ibunya lagi ngiris mentimun. Coba lemon itu supaya bisa dinikmati 3 orang, bagaimana caranya? Diiris tadi telu, terus ngomong ayahmu.
Ini ya, disebut 3 kali, ayat disebut sekali. Ada lagi al-um dia madrasah al-ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Tidak ada al-ab itu madrasah al-ula. Nah, ungkapan-ungkapan seperti inilah yang kemudian membuat ayah itu termarginalkan. Sampai sekali ayah itu termarginalkan. Yang paling berperan itu ibu. Akhirnya ayah itu yang cuek. Terus bapaknya gawean itu dengan duit toh, sampai butuh piro, pakai. Nah, itu. Ini soal ramai anak dipasarkan ibu. Itu adalah kenyataan yang kita ada. Tapi walaupun ayah itu selalu di nomor 2 kan, aslinya ayah itu nomor 1 dalam keluarga. Karena apa? Ya karena kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu pemegang kebijakan. Nah gitu ya. Kepala rumah tangga itu ya apa bahasanya itu, punya power penuh, walaupun nomor 2, tapi ayah itu sebenarnya nomor 1 gitu. Ayah sebagai kepala rumah tangga mestinya punya power dalam mengatur dan mendidik anggota keluarga. Ibu punya kewajiban mendidik anak, tapi ayah punya kewajiban mendidik ibu dan anak kedua. Ya. Tugas saya tidak hanya mencari nafkah saja, tetapi tugas utamanya adalah mendidik istri dan anak-anaknya. Istri mendidik anak, sedangkan suami mendidik istri dan anak. Maka seorang ayah ada begini, jangan sampai seorang ayah itu membakar anak dan istrinya. Loh, membakar bagaimana? Ya, dalam Al-Quran dijelaskan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu, bukan hanya dirimu saja, tapi keluargamu. Kalau ada ayah paling ngomong anak itu turu berusuhan, tak ditangani apa sampai ngantuk, berarti itu sama dengan membakar anaknya. Maghrib wis wayai wis adzan maghrib, anaknya dolan HP di barne, itu berarti membakar anak. Tidak wa ahlikum, tetapi hanya ku anfusakum. Ayahnya sudah pakai sarung, sudah pakai kaos, sudah pakai peci, melenting ke masjid, anaknya gak bijak, anaknya nggak diingatkan, ayahnya ke masjid. Seperti ayahnya masjid, ayahnya bisa ke opa, jinan, dan tidak. Maka masuk surga itu ngajak-ngajak. Seorang ayah mengajak istrinya, mengajak anaknya, sekaligus untuk meningkatkan ibadah. Maka tadi yang diutamakan adalah keteladanan. Jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Neraka itu api iso murung karena ada bahan bakarnya itu apa? Manusia dan batu, bukan LPG, tapi manusia dan batu. Sehingga itu terus murung, sehingga butuh bahan bakar yang banyak. Maka jangan sampai kita itu nanti masuk di neraka. Nah, apakah kemudian ayah itu tidak punya peran yang signifikan karena di nomor 2 kan tadi? Ayah itu punya kelebihan begini. Perempuan itu, coba kalau dalam waktu dihitung dalam waktu 1 jam, lanang ambil wedok, ayah ibu ketemu ngobrol, ibu itu sudah bisa mengeluarkan ayah itu baru ngomong 100 kata, ibu itu sudah 1000 kata, bahkan 10.000 kata. Ayah itu paling 100 kata, itu kan ya. Ayah itu tidak banyak ngomong, ibu itu senang ya ngomong, senang drama. Biasanya kalau anaknya lagi buat kesalahan, ceramah yang ngalor itu
Istri saya juga begitu, ceramah kalau tak jawil, mari berjujui. Kalau aku mau butuh akan mau itu lagi lah, masih anak ya sini aja. Nah, kelebihan ayah ini dimanfaatkan dengan baik yang sedikit bicara. Lisanul hal afsah min lisanul maqal. Sebenarnya bahasa perbuatan itu lebih besar dampaknya daripada bahasa lisan. Sebenarnya ayat dengan teladannya, dengan contohnya itu sebenarnya lebih ngefek daripada ibu yang dengan lisannya yang sangat halus. Saya itu ingin menanamkan kepada anak supaya suka membaca. Ya, itu ketika disuruh ini loh kasih buku baca tidak mampu. Akhirnya saya cobain lisanul hal afsah min lisanul. Saya ambil buku, ketika dia main gadget, saya di sampingnya baca buku. Nanti ngomong apa-apa saya, nggak pakai ngomong, mau coba buku nak, nggak pakai. Di sampingnya baca buku. Hari pertama dicuekin, dia asik main game, Mobile Legends, Starno. Besok lagi dia main game, saya ambil buku, baca sampai berapa kali gitu. Baru kemudian keluar kata-kata dari mulutnya, yang kok masuk buku terus, enak tak masuk buku. Nah, saya sudah menyiapkan buku bergambar gitu ya, buku cerita Nabi atau apa gitu. Coba sana wajah. Akhirnya HP-nya ditaruh, ikut membaca buku. Itu kelebihan seorang ayah mengajari tanpa mengeluarkan kata-kata. Setelah itu saya berikan rak sendiri khusus online. Isinya itu adalah buku-buku. Setiap kali saya berikan, gak sampai sehari ya bukunya habis. Besok saya berikan lagi, ya bukunya habis. Bapak izin kualan akhirnya. Nah, duitin teh. Bukunya anak-anak itu kan bergambar tebel-tebel itu bagus ya, di Gramedia, Adito Gamas, nah begitu. Makanya terakhir kemarin Buya Hamka. Nah, sebelum filmnya itu difilmkan, karena saya sudah baca buku novel Buya Hamka, tebalnya 800 halaman. Ya. Ketika difilmkan dia sangat antusias, kira-kira podo nggak ya novel yang dia baca. Nah itu adalah cara mendidik anak tanpa mengeluarkan kata-kata. Demikian juga dengan misalkan ada namanya pendidikan klasifikasi. Ternyata ini sangat penting, pendidikan klasifikasi. Bagaimana anak itu bisa mengklasifikasikan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Bermula dari misalkan setelah mandi menaruh handuk di tempatnya. Setelah sholat sajadah itu dilipat, mukena itu dilipat, ditaruh di tempatnya. Biasanya habis sholat maghrib air dilipat, ya dilipat isya. Kok dibuka menit? Kenapa kok dibuka menit? Lalu misalnya mau nari isya yang subuh, yang duhur, akhirnya tak dilipat-lipat. Dan itu prosesnya cukup panjang, mengajari anak melipat sajadah, melipat handuk, menaruh sepatu, menaruh seragam, gak diuncal, no. Itu pendidikan klasifikasi. Itu dampaknya kalau dewasa itu lumayan apa ya? Lumayan signifikan. Kalau bapak ibu punya anak di pondok, caranya melihat seorang anak itu rapi apa enggak, lihat lemarinya. Mungkin kelambi ini ditutup rapi, berarti apa? Rapi. Saya tidak tahu dulu itu memang bawaan atau bagaimana. Kata ibu saya itu kalau dulu SD, sing namanya sisiran, arah-arah itu sisiran itu kan isu sisirannya tiap pinggir, boleh sekolah, sisirannya tiap buri gitu ya. Maksudnya saja-sajaan. Kata ibu saya, dulu zaman itu orang yang menang seru. Jadi jenenge sisiran, kan berangkat sampai mulai itu gak obah. Gak obah, pancet gitu loh, mungkin dikitain loh. Saking yang namanya.
Ya perasaan saya dulu meneng anak saya bukan meneng ya. Nah, ada satu riset, karena anak itu tidak dibiasakan klasifikasi sejak kecil. Kalau sekarang itu anaknya ada yang mulia belum ya anaknya ya. Misalkan Ustaz Nasir ya, kuliah. Ustaz Nasir saya minta makalah yang pernah dibuat pada waktu semester 1 dulu dari itu. Beliau sekarang semester 2. Kita lihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencari file itu. Kalau seandainya waktunya lama, berarti tidak tertib dalam menaruh file. Jadi mari ngetik, tekin jopo, sakar waktu, tekin akhirnya, ya itu suwi. Sama dengan pekerja kantor, TU, dan lain sebagainya. Disuruh kepala sekolah buat surat, tolong buatkan surat peminjaman ruang kelas atau surat peminjaman misalkan apa demikian, taklah gitu ya. Kan sudah sering buat surat pinjaman, tapi karena dia nggak klasifikasinya nggak baik, mari gawe surat dibeletak nonangone folder sembarang. Akhirnya dicari nggak ketemu. Jenenge surat peminjaman ruangan itu misalnya. Akhirnya ya sudah cari yang sudah biasanya kan diarsip di folder luar gitu ya, di print dicari, akhirnya diketik ulang. Bayangkan, hanya untuk mencari satu file membutuhkan waktu 1 jam, dan itu setelah dilakukan riset itu merugikan sebuah perusahaan sekian miliar per tahun. Coba seluruh model karyawan kayak gitu. Kenapa bisa begitu? Karena sejak kecil tidak diajari pendidikan klasifikasi. Di mana tempat sepatu, di mana tempat handuk, di mana tempat seragam, di mana tempat sajadah, di mana tempat jilbab. Lagi jilbab, mari lali mau jilbab meneng, lali jilbab meneng akhirnya jilbab untuk pengajian. Nah ruang tamu ono, nah dapur ono, nah ruang TV ono. Ya. Saya kalau ngomong jilbab kerewetan tak lupa mesin cuci. Loh ya, aku nolak jilbab jilbab salah kerewetan. Udah ada kelelahan suruh menuju cuci ya, makanya harusnya ngaruh di tempatnya. Maka ayah lebih banyak diam, ibu lebih banyak bicara. Ayah karena lebih banyak diam, maka contoh dan teladan menjadi senjata ayah dalam mendidik. Contoh dan teladan. Maka bapak-bapak pertahankan kelebihannya sebagai seorang yang pendiam. Tapi kadang ada bapak-bapak yang ngomongnya kayak jadi ngomong apa? Lanang lambiret bro. Ngomongnya banyak, ya berarti itu 2 orang sekaligus, ayah sekaligus ibu. Nah, dampak terhadap anak akibat ayah yang cuek. Mungkin berpikirnya gini ya, bapak ibu yang anaknya masih kecil, ya. Saya tuh lihat zaman itu perasaan suka geser-geser ya. Ini loh, saya anak-anak bawa aku kok mati jamnya men. Macet. Cara berpikirnya begini, Bapak Ibu, yang namanya masa anak-anak itu tidak akan pernah terulang. Ya. Anak itu nanti pasti akan punya dunianya sendiri. Kita bisa tanya yang sampun sepuluh Pak Masud, yang sampun sepuluh yang anaknya sudah kuliah-kuliah gitu. Coba tanya jangan mengaku, ayo nandone breshol. Mau bu apa perjanjian dengan jauh diri. Sudah susah mengajak anak yang dewasa, mereka sudah punya dunianya sendiri. Maka mumpung anak itu masih kecil, dijak kemana-mana, jangan sampai kemudian ketika anak-anak itu udah dewasa, udah pada kuliah, udah pada ngekos, mari ngono sang suami bicara ke istri, istri bicara ke suami, ya kita kangen masa-masa anak kita kecil dulu. Ya terus selama ini ngapain saja? Selama ini sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin bisa niru filmnya Ainun Habibie itu ya. Bu Ainun itu seorang dokter
tetapi memilih menjadi ibu rumah tangga baru ketika anaknya sudah beranjak dewasa, dia kembali ke dunianya sebagai dokter. Jadi dia beranggapan bahwa masa anak-anak itu tidak akan pernah terulang, maka mending saya menaruh sebentar karir saya. Nanti ini anak-anak sudah besar, saya tak berkiprah lagi di dunia saya. Karena dunia kerja itu nanti sampai usia wafat ya kita masih bisa berkecimpung di sana. Tapi anak-anak kan tidak bisa, ayo balik jadi anak cilik, tidak bisa. Sudah besar ya sudah punya dunianya masing-masing. Apalagi nanti setelah usia SD masuk pondok, ya sudah. Maka di usia lahir sampai usia 6 SD, ya sangat dekat dengan orang tua. Harus punya waktu, harus menyempatkan waktu. Maka dulu ketika Bapak Menterinya itu Pak Anies, ada 1 hari di mana hari mengantarkan anak ke sekolah. Itu kenapa sampai ada hari seperti itu? Karena orang tua itu jangankan dengan anak, ngantar sekolah nggak over. Makanya diberi hari khusus. Padahal saya setiap hari mengantar sekolah, nggak usah hari khusus mengantar sekolah. Walaupun sebenarnya saya bisa membayar orang untuk mengantar sekolah, tapi di situ tidak akan ada komunikasi yang terjadi antara ayah dengan anak kalau semuanya dipasrahkan orang. Hanya jemputnya saja saya pakai orang, karena ketika saya jemput anak, ketika posisi anak itu pulang dari sekolah, posisi saya sudah di kampus di Surabaya, kan nggak bisa jemput. Jadi ngalahi ketika berangkat saja. Nah, ketika ayah itu cuek, gitu ya, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan duit, sing akeh, dan juga didukung oleh istri, musim suwe, gitu ya. Maka ada 3 dampak yang diterima oleh seorang anak ketika ayahnya itu cuek. Yang pertama, kepercayaan diri rendah. Anak itu akan merasa bahwa mereka tidak layak untuk bahagia dan akan mengubur potensi mereka yang sebenarnya. Jadi enggak mudah percaya diri. Apa lawannya PD itu apa ya? Enggak PD, minder. Anaknya suka minder. Itu kalau ayahnya jarang berkomunikasi. Jadi beri 1 waktu para ayah, kadang akhir pekan, mari ngono ngajak anak, ngajak istri jalan-jalan. Walaupun hanya sekedar Indomaret, walaupun hanya sekedar tumuran tol, walaupun hanya sekedar kanggone kalau renang mau, itu sangat berarti bagi anak dan istri. Ternyata ayah itu ada perhatian ya. Walaupun hanya sekedar ngajak ke masjid, pokoknya kebersamaan buat sebuah momentum. Walaupun misalkan ayo setiap Sabtu Minggu makan bersama, makan malam bersama di rumah saja, belinya di luar. Di situ kemudian kita koi anak ya apa sekolah menang, ya apa sekolah mundur le, ya apa ngaji mundur le. Itu akan sangat berdampak pada anak, merasa diperhatikan. Ternyata ayah itu perhatian yang berarti. Minimal seminggu sekali kita buat momentum, dia bisa makan bersama, dia bisa bermain bersama. Yang kedua, kalau ayah itu cuek kepada anak, maka takut diabaikan oleh temannya, sebagaimana ayahnya mengabaikannya ketika kecil. Jadi anak ayahnya cuek, maka dia takut dicueki sama temannya. Kemudian yang ketiga, kurang ramah, selalu curiga, tidak memiliki sopan santun, sosok panutan, gitu ya. Karena sudah hilang sejak kecil. Jadi sosok ayah ini hilangnya dalam arti bukan meninggal ya. Kayak Rasulullah ketika ayahnya meninggal. Nah, kalau kita itu ayahnya ada, tapi yang meninggal itu perannya.
yang hilang itu perannya. Ayahnya ada, tapi perannya yang hilang. Ada lagi dampak anak terhadap anak akibat ayah yang cuek, mengalami stres hingga berisiko depresi di masa depan. Kemudian ketidakmampuan dalam mempercayai orang tua karena ayahnya seperti itu, akhirnya tak percaya dengan orang tua. Timbul perilaku negatif untuk mendapatkan perhatian orang tua. Kadang anak itu nakal, itu bukan nakal karena nyari, tapi karena mencari perhatian. Diliputi pemikiran negatif, lebih sensitif dan mudah tersinggung, baperan, baper itu, dikit-dikit bawa perasaan, baper. Berisiko terjebak dalam hubungan toksik dengan orang lain, tidak mudah percaya pada laki-laki, itu yang berbahaya, khususnya anak perempuan. Anak perempuan kemudian dicueki sama ayahnya nggak perhatian. Apalagi mohon maaf, kemudian ayahnya suka kasar pada istrinya, kemudian dia melihat bahwasanya oh ibu saya kok disakiti sama ayah saya, akhirnya dia tidak percaya pada laki-laki. Dan yang paling berbahaya, dia tidak suka dengan laki-laki, akhirnya apa? Sukanya kepada sesama perempuan. Menjadi apa? LGBT, itu ya. Itu bermula dari kecuekan seorang ayah. Tidak suka pada laki-laki, yaitu pada anak perempuan. Karena dia nggak percaya, saya nggak percaya pada laki-laki karena semua laki-laki itu sama. Sama-sama buaya daratnya. Yang laki-laki juga sama. Saya nggak percaya sama perempuan karena semua perempuan itu sama apanya? Sama materainya. Kode-kode gak percaya ya, begitu ya. Maka di sini akhirnya kecuekan seorang ayah itu dampaknya macam-macam kan. Yang paling berbahaya nanti ketika anak perempuan sudah tidak lagi respect sama seorang laki-laki, laki-laki yang mestinya jadi panutan itu tidak lagi bisa jadi panutan, akhirnya kemudian gak percaya menengah bewok. Nah, kalau kita melihat Al-Quran, itu ada pola komunikasi antara ayah dan anak. Itu ada 4. Yang pertama, komunikasi Ibrahim dengan anaknya. Ketika sebentar lagi akan sering dibacakan ketika Idul Adha itu. Ya Bunaya, wahai anakku, bahwasanya saya melihat engkau fil manami ani azbahu kapan jumlah. Nah, itu apa misalnya? Ayah yang demokratis. Ayah tidak otoriter. Wis kok ini yo ngene. Gak menurut ayah wis muncul ketongan. Nah, itu ayah yang tidak demokratis. Wis kok mlebu sekolah itu yang mlebu sekolah ini menurut ayah. Enggak, kalau menurut kata keisahan sekolah. Kalau Nabi Ibrahim masih pendapat, dia apa pendapat? Nah, begitu. Jadi kalau anak itu masih kecil, itu pola didiknya seperti apa? Orang tua itu seperti pembantu. Ya, anak kecil kayak gini ya. Aduh sono ya. Jadi ibu itu seperti ayah, itu seperti pembantu. Nanti ini agak besar sedikit, ya, itu pola pendidikannya. Mohon maaf. Kalau anak kayak gini, itu pola pendidikannya orang tua, anak itu seperti raja, gitu ya. Dilajarin semua mulai dari makannya, mulai dari mandinya, mulai dari itu seperti raja. Nanti kalau udah besar dikit, seperti pembantu. Nanti kalau sudah remaja baru seperti kawan, diajak komunikasi. Nah, sama senengannya opo sih, kuliah nang di jurusannya opo, dikasih pandangan. Bukan misalnya jurusan ini itu seperti ini, jurusan begini seperti ini, diajak dialog. Seperti halnya Nabi Ibrahim kepada anak. Ada lagi Nabi Nuh dengan anaknya. Nabi Nuh dengan anaknya itu beli, nggak perlu beriman. Ini misalkan punya anak yang begitu, maka Nabi Nuh tetap
mengajak anaknya naik ke bahtera. Artinya apa? Tetap terus berdakwah, karena kasih sayang orang tua nggak mau anaknya itu masuk neraka. Kemudian Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf itu diireni ambil dulur-dulure gitu ya. Diireni ambil dulur-dulure, kemudian dulur-dulure itu membuat berita bahwa Nabi Yusuf itu dimakan oleh binatang. Maka kemudian Nabi Yusuf setelah menjadi bendaharawan Mesir sukses, dia tidak lupa pada saudara-saudaranya, diajaklah semua saudara-saudaranya ke istana. Yang terakhir yang paling populer adalah dialog Luqman dengan anaknya. Apa isi komunikasinya? La tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah. Ini pendidikan akidah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibunya dulu ya. Peran ayah terhadap anak. Jadi ada peran teologis. Ya, peran teologis itu peran beragama. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Jadi peran signifikan orang tua itu adalah dalam hal beragama. Orang itu menjadi Yahudi, orang itu menjadi Nasrani, orang itu menjadi Majusi karena orang tuanya. Ketika dia lahir, kita ini berarti masih kategori Islam turunan. Seandainya bapak ibu lahir di lahirnya orang Nasrani, kira-kira agamanya apa? Ya, orang tua punya peran penting, bahkan peran agama anak ada pada orang tua. Kemudian ada cerita Ibnu Abbas ketika masih kecil diajak Rasulullah dinasihati di bonceng. Jadi nasihati anak itu tidak harus secara formal. Misalnya lagi naik sepeda, seperti Rasulullah nasihati Ibnu Abbas naik unta, dinasihati. Lagi naik sepeda dinasihati, lagi mau tidur dinasihati. Jadi cari momentum-momentum yang mana nasihat itu bisa masuk. Biasanya yang paling bisa masuk itu ketika anak mau tidur. Itu ada namanya alam beta, alam theta. Alam-alam itulah, alam-alam mau tidur itu ketika kita sekali ngomong itu langsung melebu, tertancap. Makanya biasakan ayah itu sebelum tidur itu bercerita, cerita-cerita edukatif ya. Saya membiasakan begitu itu untuk bercerita sebelum tidur kepada anak. Saking keseringannya cerita, hampir setiap hari saya ditagih untuk bercerita. Ya cerita yang sempurna. Itu loh ya, sambil mau coba buku untuk cerita. Makanya saya nggak ada cerita. Hampir setiap hari cerita. Ya cerita yang sempurna, buku ini dua terakhir. Saya nonton dari YouTube ya, itu banyak cerita. Itu loh, ibumu suruh cerita. Ibu gak bisa cerita, ibu cerita gak enak, anak yang cerita. Nah, gitu. Cerita sama kayak bapak ibu pernah tahu novelnya Tiriliye. Nah, Tiriliye itu kan novelnya judulnya itu singkat-singkat, matahari, bulan, pulang, pergi. Kok bisa membuat novel seproduktif itu? Ternyata dulu itu ceritanya begini. Dia itu sering dimintai pamannya untuk mijeti, gitu ya. Nah, tetapi ono buruan nih, kamu apa namanya? Tak suruh mijeti, ya. Nanti kamu tak ceritani, gitu ya. Akhirnya dari dia itu setiap hari disuruh mijeti ayahnya. Kamu mau cerita apa? Sebutkan satu benda. Apa satu benda? Terserah satu benda. Akhirnya dia menyebutkan batu. Pamannya itu bisa cerita tentang batu 1 jam. Kita batu ngarang. Besok sebutkan satu benda, daun. Cerita tentang daun. Terus pokoknya ngarang, pokoknya imajinatif gitu. Nah itulah yang kemudian
merangsang otak dia untuk membuat cerita-cerita imajinatif seperti ini. Pada akhirnya ketika dewasa dia sering baca novel, oh ternyata cerita itu ya betul-betul banyak ya. Makanya paman saya itu bisa buat cerita hanya dengan menyebutkan satu benda. Besok dia sing aneh-aneh. Itu apa sebenarnya itu? Apa sebenarnya profil tangki air. Ini dicerita. Kemudian saya coba kepada anak saya, ketika ceritanya sudah habis, di buku habis, di YouTube habis, terus sebutkan satu benda. Akhirnya dia menyebutkan buah semangka. Oh, cerita buah semangka. Saya karang, ketika itu ngarangnya, ketika ya ngomong itu, ternyata ya jadi 30 menit. Rono rene. Akhirnya ya ketemu juga, ya memang ceritanya gak masuk akal, ya pokoknya yang penting cerita. Besok lagi sebutkan satu benda. Nah di situ di alam-alam beta dan theta anak mau tidur itu tuh sangat masuk sekali. Bahkan anak saya bisa menceritakan ulang apa yang saya ceritakan, sedangkan saya itu sudah lupa kalau saya pernah cerita itu. Dulu kan saya pernah cerita ini. Itu menunjukkan bahwa memang sebelum tidur itu adalah waktu yang tepat untuk memberitahu anak, nasihati anak. Dan ayah bisa berperan di situ. Misalkan si kakak itu usianya sudah SD TK, adiknya si Yusu, nah bagi tugas ibunya Yusu ini cincili, anak yang jadi bapak yang nyeritani sing nah akhirnya anaknya sedikit kabeh, ya bagaimana ceritanya. Kemudian nasihat Luqman kepada anaknya tadi sudah. Ini cuma 3 menit lagi, hanya 45 menit waktunya. Peran pedagogis, tapi peran agama, peran pedagogis tadi sudah saya singgung. Nah, Bapak Ibu tahu ada seorang anak namanya Muhammad Ghazali Akbar dan Kamil Ramadan. Itu usia 5 tahun hafal Quran. Dua anak itu, kakak beradik. Saya punya bukunya itu. Ternyata kuncinya itu pada ayah. Ayahnya itu luar biasa tirakatnya, luar biasa hafalannya. Jadi yang mendampingi betul-betul itu seorang ayah. Ada bukunya itu. Ya bahasanya bagaimana si ayah itu kok bisa anak usia 5 tahun hafal Al-Quran wala-wali. Jadi mulai dari sebut dengan buka halaman sekian, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri atas, disuruh baca dari ayat belakang ke depan belakang tengah, itu apa semua. Ternyata kuncinya itu di ayat. Di situ diceritakan semua. Nah, jadi saya lupa itu kemarin saya dulu dikirim orang gitu. Jadi bagaimana? Jadi bukan persoalan lembaga kafir. Seringkali kita tuh pengen anak kita hafal, mari di pasaran lembaga kafir di senari rumah dengan apa itu alim. Di rumah itu juga peran orang tua sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah peran sosial. Memilihkan teman, dicarikan teman yang baik. Jangan sampai kemudian sudah di rumah dididik yang baik, ternyata di sekolah teman yang gak baik, susah. Seringkali kita kan tahu anak kita itu loh, kok iso ono produk baru, kok iso ono kata-kata buruk yang baru. Apa ya, misalkan kayak kata-kata sekarang itu ya. Apa ya, misalkan bahasa-bahasa milenial itu kita kan nggak pernah ngajarin, ternyata tahunya di teman. Memilihkan sekolah yang baik, memilihkan jurusan yang baik, memilihkan fakultas yang baik, memilihkan ya, ditawarkan kepada anak. Mengontrol media sosial, Bapak Ibu harus lebih canggih daripada anaknya soal media sosial. Jangan sampai mau dibodohi anaknya. Lihat histori pencarian di Google Chrome-nya, di Safari-nya,
di Mozilla-nya apa yang sudah dibuka anak selama ini. Bisa tahu melihat historinya itu, harus tahu caranya orang tua, harus lebih pintar bagaimana dia mengakses situs-situs itu. Loh, sampai nanti buka ini ya, sampai nanti buka ini, ngerti. Nah, ya itu punya film bintang, punya ilmu penerawang. Padahal malam-malam password itu harus berbagi dengan orang tua. Tidak boleh anak punya HP, passwordnya yang tahu hanya anak. Semua harus tahu, ayah, ibu tahu. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Supaya apa? Supaya ayah dan ibu bisa mengontrol. Sudah 45 menit. Nah, ini ada tanggung jawab ayah terhadap anak, ada tanggung jawab iman, ada tanggung jawab memberikan nama yang baik, ada tanggung jawab menafkahi dan memberikan tempat tinggal yang baik, ada tanggung jawab mendidik dan mengajarkan keterampilan, dan yang terakhir tanggung jawab menikahkan, memilihkan jodoh. Ini yang tahapan yang terakhir. Nanti kalau kita, saya rasa ini masih banyak yang muda. Nanti kalau kita sudah sepuh-sepuh, sudah jodoh ya, melakukan istimewa, itu sudah waktunya memilihkan jodoh yang baik kepada. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Sudah 46 menit. Semoga tanya jawab dulu ya. Saya kembalikan kepada seperti. Baik, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan oleh Ustaz Arfan Muhammad. Ya, materi yang sangat luar biasa sekali. Kalau bahasa orang sekarang itu yakin semua isinya ya, materi yang penuh syarat ilmu pengetahuan, syarat informasi-informasi yang baru, dan tentu yang paling penting materi-materi yang ada ini mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ya oleh para orang tua, para bapak ibu sekalian di rumah, khususnya oleh para ayah. Baik, bapak ibu sekalian, kita lanjutkan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan, saya persilahkan kepada bapak ibu yang ingin berdiskusi atau menanyakan kepada beliau ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh bapak. Yang saya tanyakan mengenai dari tema di sini kan ayah yang dirindukan. Ayah yang dirindukan sini ketika menghadapi seorang ayah yang bekerja tapi dia tetap ingin menjadi ayah yang dirindukan, itu tipsnya seperti apa? Karena pekerjaan dari suami berangkat itu 4:30 karena jarak yang jauh. Dalam 1 minggu ketemu mungkin 3 kali. Ketika dia datang, rata-rata anaknya sudah kelelap. Apakah masih bisa ingin menjadi seorang ayah yang dirindukan? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya pergi, berangkat pagi, anaknya masih tidur. Pulang-pulang malam, anaknya sudah tidur. Kalau pagi anaknya belum bangun, kemudian pulang anaknya sudah tidur. Apakah bisa menjadi ayah yang dirindukan atau dirindukan? Maka dalam seminggu biasanya bekerja itu kan ada liburnya. Tapi saya tanya, liburnya 3 hari itu lumayan. Ada yang liburnya 5 sehari. Sehari kali ngenos gak libur, maksudnya sehari gak libur dalam arti misalkan liburnya minggu. Nah, minggu itu dia keluar bahasanya apa? Ya pekerjaan sampingan yang dia harus keluar lagi gitu. Akhirnya tidak punya kesempatan untuk dekat dengan keluarga. Tapi kalau itu nanti selama dalam sepekan itu masih ada waktu untuk libur, itu masih ada punya apa ya, punya peluang untuk dekat dengan anak. Maka ketika libur, suami jangan menyibukkan dirinya sendiri karena kerjanya sudah model seperti itu, isu ketemu isu ketemu dalu. Sama kayak saya ya, tadi malam itu
sampai rumah jam setengah 12 malam. Karena apa? Karena dampingi ketua PWN di Benjeng, kajian pramusta, sampai rumah setengah 12 malam. Jam 3 itu harus sudah bangun karena melakukan kajian pada subuh di perguruan Muhammadiyah rumah. Itu nggak ketemu anak ya. Setengah 12 anak dulu, jam dulu anak bertani. Tapi tadi ada pesan, mari teko pancen ojo nanti langsung mulai. Dan anaknya seneng, dan bojone seneng mampir tuku dawet batil. Ya, pernah makan dawet batil. Ternyata disuruh menghapus kebatilan, tapi malah dijual. Saya direkomendasi orang di hukum sana, itu tidak pernah dapat batil enak, tapi saya belum nyoba. Nah, jadi banyak senang dioleh-oleh ya, bagi ayah, istri anak, sampai kerja, mari-mari ayah itu ngoleh-ngoleh, maka kayak opo itu senang. Ya, makanya ya jangan medit-medit ya, kayak istri. Sing loman, kayak ibu itu sing loman, jadi rezeki lancar, kan gitu. Nah, istrinya didukung dengan Nah, bagaimana dengan Bang Toyib? Nah, ini yang susah. Tetapi saya rasa bukan Bang Toyib. Kalau Bang Toyib itu mungkin di sini ada yang suaminya pelayaran, ada tidak suaminya pelayaran? Biasanya pulangnya itu 3 bulan sekali, ya, 4 bulan sekali. Nah, itu yang agak susah. Malaysia, ya. 1 kali pulang biasanya seminggu, ya. Nah, seminggu itu dimanfaatkan betul. Terus gak usah dengan duit, terus pakai fokus kepada anak dan istri. Ya, istrinya itu ditinggali terus, anaknya ditinggali. Nggak tahu proses perkembangan anaknya, lucu-lucunya bagaimana. Ya kalau memang itu tuntutan bekerja ya gimana lagi. Tapi ketika ada waktu libur itu betul-betul dimanfaatkan. Anak itu Bu, sampai sudah tahu merawat anak selama 3 bulan penuh, seminggu ini serahkan kepada saya. Nah gitu. Anak tak adopsi, akan jadi kelambi, tak koloni, nah itu akan punya peran nanti. Bahkan kepulangan ayah itu akan dinanti-nantikan sama anak. Ayah gak boleh sih, usul gak boleh, itu berarti ayah yang dirindukan. Tapi kalau misalnya anak itu kalau itu ayah mulai kamu kehadirannya itu tidak dirindukan.